Di bulan ini kami belajar Tuhan tentang greater works Tuhan, tentang pekerjaan yang lebih besar yang Yesus berikan, yang perlihatkan, sehingga kami menjadi heran Bapak. Itu semua adalah untuk nama-Mu Bapak. Biarlah hamba-Mu yang berbicara pada pagi hari ini, Engkau yang berkati Tuhan, setiap kata-kata yang muncul, itu memuliakan Engkau, dan setiap hati dan telinga yang mendengarkan, boleh diberkati, dan sama-sama kita memuliakan Engkau saja Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya dengar juga ada saudari dari Australia ya, dan ada saudara dari Jakarta juga ada di sini ya. Jadi kita bersyukur juga ada Anthony, saudara kita. Oke, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Greater Love Leads to Greater Works. Ya, kasih Tuhan yang lebih besar itu mengacu, memimpin kita untuk kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Tema kita di bulan ini adalah diambil dari Yohanes 5 ayat 20, dikatakan demikian. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Setiap kali kita dekat sama Kristus, setiap kali kita mengalami Kristus, ya kita pastinya makin heran. Apa maksudnya heran? Makin kagum sama Tuhan, makin melihat kebesaran Tuhan. Dan itu adalah gambaran yang Yesus mau perlihatkan. Minggu lalu kita udah belajar bahwa Petrus, ya, yang beride, yang mengalami Yesus, dia kasih tahu sama Markus. Tolong tulisin Markus. Ya, ini tentunya juga dari Roh Kudus. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang yang membaca kitab Markus ini tahu, mengenal belas kasihan Yesus, pengampunannya Yesus, penerimaannya Yesus itu jauh lebih besar daripada apa yang manusia punya. Ya, sehingga waktu kita ikut Yesus, makin lama kita terheran, kenapa saya makin bisa mengampuni orang? Mengapa saya makin bisa menerima segala jenis orang? Dari yang remaja sampai yang usia indah, dari yang kelihatannya berdosanya banyak sekali, sampai mungkin baik-baik aja, semuanya di mata Tuhan sama, karena Yesus itu menerima semua orang. Ya. Dan hari ini saya mau lanjutkan ya, di Markus 2, dari perikop yang lalu. Saya akan bacakan di sini, Markus 2, ayat 14-16. Kemudian, ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Minggu lalu saya sudah share ini, tapi saya mau share dari sudut pandang yang berbeda. Yesus itu ajak si Lewi, anak Alfeus itu, yang kita kenal Matius. Matius ini dikenal sebagai orang yang pemungut cukai, jahat, berdosa, dosanya sudah dikenal oleh publik masyarakat. Ya, tetapi Yesus ke rumahnya makan sama-sama, ya. Dan kita lihat di rumah itu nggak hanya cuman si Matius aja. Di rumah itu ada banyak pendosa-pendosa yang lain. Jadi kita bayangkan, itu mungkin teman-temannya si Matius, para pemungut pajak, para orang-orang yang mungkin udah bikin daftar-daftar, nagih siapa saya hari ini? Ya, mungkin di situ udah ada yang keluarin kertas ya, nagih pajaknya siapa lagi nih? Itu adalah kumpulan orang-orang yang Yesus ngobrol dan makan di rumahnya Matius. Kalau ini terjadi di Kapernaum, ya, saya udah bilang bahwa Kapernaum itu rumah orang-orang itu berdekatan. Jadi kalau ketemu, itu mungkin bisa di halaman rumahnya, bisa di jalanan itu dekat sekali, orang-orang tahu. Tapi kalau orang bisa sampai ke rumah, di dalam rumah, ini berarti
hubungan yang intim yang Yesus mau lebih dalam. Ya. Di culture orang Yahudi, terutama di Kapernaum, kalau orang udah ke rumah, itu intim. Sama waktu murid-murid Yesus yang pertama kali di buku Yohanes pasal 1, ya, murid-murid Yesus tanya, Rabi, di mana rumahmu? Itu artinya apa? Murid-muridnya pengen bisa intim sama Yesus. Saya nggak hanya mau tahu pengajaran Yesus, tapi saya mau kenal, saya mau dekat, saya mau punya, kalau kata Pak John, kedekatan emosional. Ya, makin dekat makin emosi, enggak ya? Makin dekat makin mengasihi Yesus. Ya. Itu adalah keintiman. Ya, nggak hanya, ngerti kebenaran Yesus begini, gini. Kalau hanya ngerti kebenaran Yesus, tapi nggak tahu keintimannya, kadang-kadang kita bisa merasa kayak, aduh, tahu kebenarannya, jauh sekali saya sama Yesus. Berdosa sekali saya, sepertinya saya nggak layak di hadapan Yesus, kebenarannya kayak jauh dari hidup saya, dari hati saya. Tapi yang Yesus tawarkan adalah keintiman, mau dekat. Ya. Nah, tiba-tiba tadi kalau kita lihat ayat yang tadi, si ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi, mungkin dari luar rumah itu lihat, kok Yesus lagi makan sama pungut-pungut cukai. Terus murid-muridnya, kan ada si Andreas, si Petrus, Yakobus, sama Yohanes. Dipanggil salah satu. Psst, sini. Itu kenapa Yesus kok makan sama pungut-pungut cukai itu? Kenapa? Karena buat orang Yahudi, apalagi religious leaders, pemimpin rohani, orang-orang yang dikenal sebagai agamawi, itu bingung. Biasanya orang berdosa itu kayak dipisahin. Ya, jangan dekat sama mereka, nanti kita ketularan. Jangan kita berasosiasi, bersosialisasi dengan mereka. Kita ini ikut hukum Taurat, mereka nggak pernah ikutin hukum Taurat, beda kita. Itu yang terjadi di budaya orang Yahudi, bahkan di kerumunan orang Farisi dan ahli Taurat. Makanya mereka bingung. Ya. Nah, sekarang saya mau ajak kita bahwa Israel selama itu, dari sejak zamannya Musa sampai zamannya Yesus, itu hanya tahu keselamatan ada di Israel. Dan tidak ada prinsip menyelamatkan bangsa lain atau orang berdosa. Karena kita dikasih hukum Taurat. Karena kita punya perjanjian sama Allah kita. Ya, jadi kalau orang dari hukum Taurat, berbeda, nggak selamat mereka. Hanya kita, Israel, orang Yahudi yang diselamatkan Tuhan. Yang lain, ya, nggak usah kita bagi-bagiin firman ke mereka, nggak usah kita ajak-ajak mereka. Kenapa? Kitalah kita. Itu nggak ada, Tuhan Allah tuh memandang mereka, nggak ada. Tapi di sini si raja itu dia datang, masuk ke rumah intim dan ngobrol. Makanya mereka bingung. Ini sejak kapan ada seperti ini? Kita dari zaman Musa nggak pernah kok kita perhatiin bangsa lain atau orang-orang berdosa itu nggak pernah kita perhatiin. Kita aja, pokoknya kita gereja, kita baca Taurat, melakukan pelayanan, udah, itu aja, yang penting kita selamat. Orang lain mau ngerti firman, ngerti Taurat atau enggak, masa bodoh. Itu pikiran mereka. Ini adalah greater works yang kita bicarakan di bulan ini. Karena greater works adalah pekerjaan-pekerjaan besar yang Yesus perlihatkan dan membuat heran, membuat kagum. Ini beda. Dulu kita ke bait Allah, kita bangga pelayanan, kita bangga baca hukum Taurat. Tapi sekarang Yesus ini kasih tahu, sekarang ini pekerjaan besar. Kita perhatikan bangsa lain, kita perhatikan orang berdosa. Ini adalah kehidupan the greater works ini. Saya mau tanya kita pada hari ini ya, sebagai kita orang Kristen, sebagai kita murid Yesus. Apakah kita hanya terpikirkan keselamatan pribadi tanpa memikirkan keselamatan orang lain? Ya. Saya pernah punya time ya, waktu dulu belajar firman Tuhan. Waktu belajar firman Tuhan bersyukur sekali. Itu sepertinya tuh, aduh teman saya harus tahu ini kabar baik. Saya ini banyak sekali sakitnya. Saya banyak sekali lemahnya. Sama orang tua saya nggak bisa respect. Saya sama teman-teman, saya bisa gampang negatif. Saya bisa tergoda pornografi. Tapi kok firman Tuhan, kok proses demi proses bisa membebaskan, itu saya cerita.
Tapi ada waktu setelah 2 tahun, 3 tahun, saya udah nggak cerita lagi sama orang-orang. Udahlah. Kenapa? Mulai ada pengalaman bahwa orang-orang juga nggak terlalu suka juga firman Tuhan. Belum tentu juga mereka mau. Jadi ini bukan lagi tentang Yesusnya, tapi pengalaman saya. Poin saya yang pertama, kalau kita mengerti the greater works, itu adalah kesadaran karena keintiman dengan Yesus. Kesadaran apa maksudnya? Kita lihat di Markus 2 ayat 17. Ini kita lanjutin kisah yang tadi. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tambah kaget lagi mereka. Hah? Kita udah siap-siap, Mesias itu datang untuk kita yang ikut hukum Taurat, untuk kita yang suka pelayanan. Tapi ternyata Yesus datang, kok untuk orang berdosa? Kok datang ke rumah orang berdosa itu? Kok makan sama-sama? Sebenarnya kita orang Farisi ahli Taurat pengen dong ngopi-ngopi bareng sama Yesus, ngobrol. Dari kemarin belum sempat ngobrol bareng sama Yesus. Tapi Yesus malah, dia tadi kalau saya kasih lihat, dia punya prioritas. Dia tawarkan keintiman, tapi dia juga punya prioritas. Orang yang hilang, orang yang gak kenal Tuhan, orang yang berdosa, ini juga saya prioritaskan. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke tadi, coba bayangin, di rumah itu, Yesus mendengarnya. Jadi kalau tadi saya ceritain ya, si ahli Taurat orang Farisi kan dari luar rumah. Psst, kok Yesus makan sama mereka? Yesus di dalam rumah. Yesus maha tahu, dengar dia. Terus di meja itu yang banyak orang-orang berdosa itu, pemungut cukai itu, dia bilang, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pertanyaan saya, gimana perasaan orang-orang itu? Hah? Kita orang sakit ya? Murid-murid gimana? Kan ada si Yohanes, ada si Yakobus, si Petrus. Berarti kemarin Yesus tuh datang sama kita, berarti kita memang orang sakit ya. Kita orang berdosa ya, makanya Yesus datang duluan ke kita ya. Gimana perasaan kita, Bapak Saudari ya? Kalau kita dibilang sama Yesus, orang sakit ini. Dan saya mau datang untuk kamu orang sakit. Orang berdosa ini, dan saya mau datang untuk kamu orang berdosa. Itu di meja itu yang tadinya mungkin sensitif. Saya sakit, saya berdosa. Itu mulai kita jadi mengakui, iya, menyadari, saya memang sakit. Hari ini kita masih menyadari nggak? Banyak sakit emosi kita, banyak sakit rohani kita, banyak sakit karakter kita. Saya hari Rabu yang lalu aja sempat sama Febri, kita konflik. Ya, padahal mau study Bible, mau berangkat study Bible. Tiba-tiba saya bercandanya itu di momen yang menurut Febri nggak tepat. Ya, saya bercandanya itu gimana gitu ya, terus Febri udah tampangnya tuh udah ngerenyet gitu ya. Terus intonasinya jadi tinggi. Terus saya pas mau berangkat tadi jadinya, ini kenapa nih, ini Febri benci saya tadi, benci candaan saya ya? Jadi mikir jahat saya. Lihat, saya sakit. Saya butuh Yesus. Saya mau kabarin firman Tuhan, tapi saya tahu, saya pun sadar, saya ada sakitnya saya. Akhirnya setengah jam itu, mau beresin pun, masih fokus kesalahannya Febri. Kenapa tadi kayak begitu? Febri pun, ya kenapa bercanda kayak begitu? Ternyata kita sama-sama sakit. Ya. Nah, tapi di sinilah, Bapak Saudari, di sinilah Yesus datang buat kita. Orang yang menyelamatkan yang hilang, si Petrus, si Yohanes, dan murid-murid yang lain, itu diajak Yesus untuk menjala manusia, tapi tidak lepas, tetap orang sakit. Jadi yang akan menjala manusia, yang akan do greater works, itu bukan orang benar, tapi yang menyadari bahwa kita masih sakit, kita butuh Yesus, dan di dalam kesakitan kita ini, kita lakukan greater works. Bukan karena, ntar dulu, sampai saya nggak dosa yang ini lagi, baru saya do greater works, baru saya mengasihi orang yang hilang. Enggak. Itu tidak ada di dalam kamus Yesus, tidak ada di dalam pikiran Yesus.
Di meja itu dia mau menyadarkan orang-orang, baik yang murid Yesus yang udah ikut dia, mulai ikut dia, baik yang belum kenal dia, kita sama-sama orang sakit. Ya. Tapi lihat Markus 2, 18-19 ayat berikutnya. Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Lihat ya, tiba-tiba ada murid-murid Yohanes Pembaptis datang. Ini murid-murid Pembaptis ini udah rajin puasa, ikutin hukum. Ya. Terkenal murid-murid Yohanes Pembaptis sering berpuasa. Terus mereka bingung, kenapa murid-murid Yesus kok nggak berpuasa? Tapi lihat, Yesus kasih satu kata, dapatkah sahabat-sahabat mempelai? Kenapa dia pakai kata mempelai? Mempelai kan hanya untuk orang yang menikah. Hanya untuk orang yang punya hubungan mesra, intim. Tapi Yesus mengatakan bahwa apa? Ini loh murid-murid saya, sahabat daripada mempelai. Ya. Yesus akan menjadi mempelai kita. Dan memang Yesus mempelai kita. Dia mau punya hubungan sama kita itu intim luar biasa, romantis luar biasa sama Yesus. Dan mereka, murid-murid itu adalah sahabat-sahabat mempelai. Padahal mereka sakit nggak? Sakit. Tapi Yesus mau rangkul mereka dan katakan mereka, kamu adalah sahabat mempelai buat saya. Luar biasa ya. Sedangkan murid Yohanes Pembaptis yang fokus puasa, kegiatan religius. Ya, banyak orang Kristen yang berbangga rohani, kenapa? Puasa saya jalan terus loh. Ini saya jalan terus loh. Saya ini nggak kayak begini. Kegiatan Paskah Natal pasti datang saya. Padahal cuma 2 kali ya. Ya, selalu ini, saya pelayanan. Dan itu membuat mereka bangga. Tapi yang Yesus tekankan di sini adalah, hubungannya sama saya ada nggak? Kamu tahu, hubungan kita adalah mempelai pria dan mempelai wanita. Ya, dan kamu adalah sahabat-sahabatku. Pertanyaan yang kita boleh renungkan, seberapa kita bisa melihat dosa kita sehingga membutuhkan keintiman dengan Yesus dan menerimanya seperti seorang kekasih. Dulu saya kalau udah nggak baca firman Tuhan, saya udah langsung merasa, aduh, saya di mata Yesus nih kayak bukan murid lagi. Aduh, saya udah lama nih nggak sharing iman sama orang-orang. Aduh, saya jatuh dosa ini lagi. Aduh, saya emosi sama istri. Aduh, kok saya ada negatif. Terus dengan segala sakitnya saya jadinya, udah deh, nanti aja deh. Ya, mungkin minggu depan saya mulai lagi. Ini masih ada 3 hari lagi, puas-puasin aja dulu. Ya, ketidakintiman saya puas-puasin saja dulu. Bapak Ibu Saudari, kalau kita tahu kita ada sakitnya, kita ada dosanya, kita ada kelemahannya, saat itu juga adalah waktu yang terbaik kita datang. Kita datang seperti mempelai. Kita datang seperti seorang suami istri yang tahu ini rasa amannya kita tahu mempelai kita ini, istri kita atau suami kita ini pasti bisa nerima saya. Pasti mencintai saya. Kenapa? Karena reason-nya sudah banyak. Nah, itu adalah confident yang perlu kita punya, Bapak Ibu Saudari. Jadi, keintiman itu apa? Keintiman itu adalah mengasihi Yesus dan pekerjaannya, serta bersatu dengan pekerjaannya. Murid Yohanes Pembaptis, orang Farisi, ahli Taurat, itu nggak bersatu dengan pekerjaan Yesus. Itu nggak bisa lihat orang yang hilang itu sebagai teman, datang ke rumah, mau bangun hubungan. Nggak bisa mereka. Mereka hanya berteman sesama yang religius aja. Tapi Yesus beda. Dan dia kasih judul, kasih identitas sama murid-muridnya. Kamu adalah mempelai. Ya, sahabat-sahabat mempelai. Ya. Hari ini ya, seberapa intim kita sama Yesus. Saya mau kasih semangat buat Bapak Ibu Saudari ya.
The greater works itu dimulai dari keintiman. Ini bukan dimulai dari, kalau dulu zaman saya SMA, ayo pekabaran Injil, datang. Ya, ada seminar pekabaran Injil, terus tiba-tiba saya coba halo Pak, sudah kenal Yesus? Saya sendiri nggak intim sama Yesus. Saya sendiri nggak dekat sama Yesus. Saya sendiri nggak bisa merasakan pengampunannya. Saya sendiri nggak confident sama Yesus. Saya sendiri tahu rasa sakit saya sepertinya saya jauh dari Tuhan. Padahal rasa sakit, emosi, dosa itu adalah syarat awal supaya kita bisa intim sama Tuhan. Tapi mindset kita itu dihancurkan sama iblis. Oke? Sekarang kita lihat, lanjut lagi ayat 21 sampai 22. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya, dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Lihat ya, ada baju tua, ada kantong kulit tua. Baju tua terus ditambal sama kain yang baru. Ada kantong anggur diisikan dengan anggur yang baru. Hasilnya apa? Hasilnya adalah nggak cocok, incompatible, bertentangan. Ya. Kain yang lama itu akan rusak. Sama, kantong kulit anggur yang lama itu, waktu dimasukin anggur yang baru, bolong dia. Nggak cocok. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Kenapa Yesus kasih ilustrasi ini? Di depan murid-murid yang harus membaptis dan di depan murid-muridnya yang jadi sahabat-sahabat daripada dia. The King has come. Yesus sudah datang. Kerajaan Allah nggak jauh dari orang-orang ini. Tapi mereka masih pakai mindset yang lama. Artinya apa? Mereka nggak siap untuk menyelamatkan orang yang hilang. Mereka nggak siap untuk mau peduli sama orang yang berdosa. Nggak siap mereka. Hidup mereka yang penting adalah rohani saya aja. Yang penting hidup saya nanti menantikan Mesias. Hidup saya jadi lebih baik lagi. Ekonomi saya jadi merdeka. Kehidupan saya, keinginan saya jadi lebih baik. Kenapa? Karena kita lah anak-anak perjanjian yang Tuhan berkati. Dan waktu kerajaan Allah ini datang dan masuk ke dunia, ayo, Injil sudah datang, bertobatlah, pakai pikiran saya. Sekarang kita mulai peduli sama orang-orang yang hilang. Kalau dulu pikiran orang Israel hanya peduli sama kehidupannya, peduli sama kerohaniannya, sekarang kantong yang baru ini, yang mesti disiapkan adalah apa? Kita harus peduli. Karena Yesus peduli. Karena Yesus peduli, karena Yesus penuh dengan kasih, dan kita intim sama dia, kita jadi bersatu dengan pekerjaannya. Makanya banyak orang Kristen bisa kenapa ya, saya berdoa terus, saya baca Alkitab terus, kok hidup saya gini-gini aja? Karena nggak pernah bersatu dengan menyelamatkan orang yang hilang. Karena nggak pernah suka akan pekerjaan Yesus. Karena nggak pernah mau berpartisipasi dengan pekerjaan Yesus, the greater works ini. Udah, biarin aja orang-orang yang bisa jago berkhotbah aja. Enggak. Yesus datang untuk orang-orang yang sakit, supaya orang-orang yang sakit ini nggak peduli karunianya apa, kehebatannya apa, tapi semuanya bisa doing greater works, semuanya bisa berpartisipasi. Kalau di dalam pemikirannya nggak pernah mau menyelamatkan orang yang hilang, nggak pernah mau peduli sama orang yang berdosa, kekristenan mereka akan bocor terus. Tahun demi tahun ikut Yesus, kok gini-gini aja. Kenapa Yesus kok makin lama makin nggak cocok sama saya? Kok saya semakin beban ikut Yesus? Kenapa udah baca Alkitab, pergumulan saya masih itu-itu aja? Kenapa? Karena kita nggak bersatu dengan hati, intim, dan pekerjaannya Yesus. Amin? Kekristenan bukan aplikasi. Ya, sekarang banyak banget apps. Mau pesan ini, oh ada apps-nya. Ya, apa biasanya apps-nya?
Ya, semuanya banyak. Ada Shopee, ada GoFood. Nah, saya bukan iklan di sini ya. Mau apa? Ada apps-nya. Mau saya biasa sekarang jalan pagi. Udah mulai apps-nya. Running application. Mulai hitung kilometernya berapa. Jadi kadang-kadang dalam kekristenan, Tuhan itu seperti aplikasi yang kita mau apa aja, kita datang sama dia. Bukan, kekristenan bukan aplikasi yang kita datang sama dia karena kebutuhan kita, karena keinginan kita, bukan. Tapi kekristenan adalah kehidupan yang rela meninggalkan yang lama untuk menghidupi Tuhan dengan penuh kasih. Orang Israel dulu, mereka ngerti sesuatu, oh ya, tambahin aja sama yang lama. Oh ya, tambahan itu. Ngingetin lagi, ya. Tapi nggak pernah tinggalin yang lama. Mana bisa jadi orang Kristen kalau kita nggak berani tinggalin yang lama. Nggak ganti kantong kulitnya. Ya. Nggak ganti kainnya. Harus diganti. Dan ini adalah pergumulan orang Farisi dan ahli Taurat. Hari ini ya, ada nggak hal-hal yang lama yang kita belum rela tinggalkan? Kebiasaan-kebiasaan kita, cara pikir kita, aduh kalau bertobat begini, nanti saya jadi berisiko. Aduh kalau nanti bantu orang jadi murid Yesus, saya udah punya pengalaman kayak begini nanti. Aduh, udah. Jadi lama-lama kita sama Yesus nggak cocok. Ya. Siapkah kita untuk berpartisipasi dalam kerajaan Allah yang mau menjala dan mengasihi orang yang hilang? Ini adalah tema bulan ini, The Greater Works. Poin saya yang kedua, kalau tadi kita sadar akan sakitnya kita, sadar akan dosanya kita, dan itu adalah syarat utama untuk doing greater works. Supaya apa? Kita intim sama Yesus. Kalau nggak sadar, nggak butuh Yesus kita. Kita suami butuh Yesus, kita istri butuh Yesus, kita anak remaja, ngadepin pergaulan, ngadepin akademik, butuh Yesus. Kita dalam persahabatan butuh Yesus. Kalau nggak apa? Galaunya sama terus. Ya. Kalau nggak intim, kalau nggak sadar, nggak bakal intim. Ya. Nah, makanya yang pertama untuk doing greater works harus sadar dulu apa sakitnya supaya kita tahu kenapa kita perlu intim sama Yesus. Oke? Yang kedua, kita perlu punya kepedulian karena kasih Yesus. Mari kita lihat di pasal berikutnya, Markus 3. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Lihat ya, orang yang mati sebelah tangannya, ya kalau dalam bahasa Inggris withered hand, ya, the man with withered hand. Itu biasanya orang itu bisa malu, dia tutupin. Ya, ini kan tutupin pakai tangan panjang supaya dia nggak kelihatan aneh depan orang-orang. Tapi Yesus notice itu. Mau disembunyiin kayak bagaimanapun, Yesus bisa lihat. Ironisnya, orang-orang Yahudi di Bait Allah itu, tahu nggak itu? Tahu. Mereka tahu juga, kenapa? Mungkin udah hampir setiap Bait Allah, setiap kali mereka pergi ke Bait Allah, mereka lihat, itu tangannya gitu. Ya, ditutup-tutupin, aneh. Mereka tahu. Tapi mereka punya pikiran yang lain. Oke, kita lihat nih. Yesus peduli nggak sama orang ini? Yesus akan kerjakan nggak kasihnya dia? Karena apa? Kalau dia kerja pada hari Sabat ini, kita bisa persalahkan dia. Lihat ya, orang-orang ini terlalu observasi peraturan sampai lupa mengasihi orang. Yesus tahu yang terdalam. Hari ini, apa pergumulan yang kita lagi sembunyikan? Yang kalau kita ceritakan, aduh sama orang, malu kita. Kita jadi takut. Ntar apa kata orang tentang saya? Apa yang orang pikirkan? Saya ada kekurangan ini. Saya ada nggak jujur tentang ini. Saya nggak mau terbuka tentang ini. Kabar baiknya,
Yesus tahu apa yang kita sembunyikan. Yesus tahu segala pergumulan kita. Nah, saya jadi berpikir, ya, kira-kira percakapan di antara orang-orang di bait Allah itu apa? Kita pernah belajar ya, di dalam percakapan, ada percakapan yang level paling permukaan adalah ngomongin fakta. Kita ketemu sama orang, ya, halo, apa kabar? Bajunya bagus sekali. Wah, perutnya makin besar, gitu ya. Makan apa aja, gitu kan. Nah, fakta. Lihat fakta, bahas. Nggak ada masalah tentang itu. Yang penting orangnya jangan sensitif aja, ya kan. Kalau itu kita bully terus, nah bahaya. Kita juga kurang mengasihi itu. Ya. Terus apalagi, ya misalnya ada, wah baru nih pakaiannya. Kemarin saya lihat di Google ternyata pemerintah udah bikin level ini ya. Fakta. Level yang kedua tentang hubungan adalah opini. Gimana menurut kamu tentang pemerintah ini? Wah, bahas. Ya. Menurut kamu baju yang bagus tuh kayak gimana? Bahas. Ya. Tetapi ada level ketiga yang lebih dalam. Kamu gimana seminggu ini? Hari ini kamu seperti apa? Ada bergumul apa? Bro, sis, kemarin kan sempat begini. Gimana hati kamu? Itu soal hati. Tapi di bait Allah, percakapan mereka, ya, saya rasa hanya 2 level teratas saja. Ngomongin fakta, ngomongin opini. Sehingga apa? Yang terdalam dari hati orang, nggak pernah kita saling care. Nggak pernah mereka bisa saling bicarakan. Yesus selalu tertarik apa yang terdalam, dan Yesus peduli akan hal itu. Tapi orang-orang yang lain di bait Allah itu nggak peduli. Ya. Hari ini kita di dalam tubuh Kristus, di dalam jemaat. Ya, kalau buku Ibrani bilang, kenapa kita giat melakukan pertemuan ibadah? Karena kita mau mendorong satu sama lain. Mau melakukan pekerjaan yang baik. Itu kata buku Ibrani. Apa pekerjaan baik? Love. Peduli. Kenapa orang Yahudi selalu mencari kesalahan? Ya. Dan diam saja waktu ada orang sakit. Lihat ya, tadi kalau dilihat ayatnya, oke. Kita lihat yang ini. Ya. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya, itu, mari, berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Jadi bayangin di gereja, Yesus tarik orang ini, taruh tengah. Tahu kan orang ini? Tahu pergumulannya apa? Ini tangannya. Ada nggak peduli? Ada nggak mau tahu hatinya? Ada nggak yang menghibur? Nggak ada kan? Dia taruh sengaja. Yesus taruh di tengah. Kenapa? Karena Yesus mau kasih tahu, hari Sabat itu untuk manusia, untuk mengasihi, bukan manusia untuk hari Sabat. Bukan manusia untuk peraturan, tapi peraturan dibuat supaya bisa kasih Tuhan itu terpancar. Kadang-kadang banyak orang, karena peraturan, karena sistem, jadinya apa? Kok dia nggak gini? Kok dia nggak gitu? Kok dia aneh? Akhirnya sistem ngebuat love itu tertahan. Nanya juga enggak, menghibur juga enggak. Tapi apa? Karena peraturan, akhirnya apa? Dihakimi orang itu. Nah, Yesus taruh di tengah itu supaya apa? Mana yang diperbolehkan? Menyelamatkan orang atau membunuh? Mana? Berbuat baik atau berbuat jahat? Semuanya ngapain? Diam. Kenapa diam? Karena setuju, itu benar. Ya, seperti kalau misalnya saya dulu ditanya bapak saya, ini kamu PR-nya, kamu nanya sama bapak, ya kan? Kamu udah baca belum? Ya, pelajarannya. Saya nggak berani ngomong, diam. Kenapa? Aduh, bener ya, harusnya baca dulu. Jadi, udah tahu salah dan setuju sama bapak, jadi diam. Nah, Yesus ngelihat kediaman mereka ini.
dan malah mau cari-cari kesalahan Yesus. Itulah yang buat Yesus marah. Ya. Yesus berduka dan marah. Kenapa? Ada orang, tapi kamu nggak peduli. Ini orang ini bergumul, tapi nggak ada satupun yang nanya, nggak ada satupun yang menghibur, nggak ada satupun yang peduli hatinya supaya dia merasakan kekuatan dari Tuhan. Ini yang Yesus berduka dan marah. Lihat ya, hati Yesus itu bukan tentang, ayo, wah udah penginjilan ya, wow bagus sekali ya, udah ikut apa, penginjilan sektor mana? Enggak. Paling gampang adalah ada orang yang bergumul, kita peduli nggak? Bertanya nggak? Kenapa? Itulah keintiman. Kamu bersatu dengan saya. Kenapa orang Farisi ahli Taurat itu selalu pikirannya ya nyalah-nyalahin orang aja, lihat kesalahan orang aja, lihat kesalahan Yesus? Kenapa? Saya kalau sama Febri lagi konflik pasti, ya kenapa dia kayak gitu? Ya harusnya kan nggak kayak gini. Ya kan? Harusnya ini loh. Kan dia udah ngerti ini gitu kan. Padahal saya tadi udah ngomong loh, vulnerable loh saya. Dia balasnya nggak vulnerable lagi. Waktu saya ngomong begitu, Febrinya, dia pun ini aja kesalahan saya ada lagi. Ya, lihat ya. Kalau nggak intim sama Yesus, kalau nggak observasi Yesus, yang ada adalah apa? Nyalah-nyalahin. Salah ini, salah itu, salah ini, salah itu. Padahal Yesus datang untuk apa? Ini loh, saya mau mengampuni. Saya mau menerima. Saya punya belas kasih. Ini kerajaan Allah. Ini yang baru. Kamu mau terima atau enggak? Karena kalau enggak, saya mau mati di kayu salib pun enggak ada gunanya. Kalau kamu pakai yang lama terus. Kalau kamu enggak siap mengasihi orang, kalau kamu enggak siap mengabarkan tentang kasih saya ini, supaya orang bisa terkuatkan, terhibur, bahkan ikut Yesus. Itu yang Yesus mau. Dan kalau orang enggak peduli, Yesus berduka dan marah. Jarang saya lihat Yesus marah. Yang dia marah adalah ini satu lagi waktu di bait Allah dia pakai ini ya, waktu menjungkir balikan meja penukar uang. Kenapa? Gara-gara itu orang yang non Yahudi nggak bisa datang ke sana dan mendengarkan firman Tuhan. Dia marah. Ini harusnya bisa menyelamatkan pikiran-pikiran non Yahudi, tapi gara-gara kamu berjualan di sini nggak bisa masuk mereka. Jadi setiap perbuatan kita yang menghalangi firman Tuhan masuk ke orang, kasih Tuhan masuk ke orang, Yesus marah. Nah, kita bisa nyambung nggak sama hati dan pikiran Yesus? Minggu demi minggu, bisa nggak kita makin intim dan pikiran Kristus itu hidup dalam diri kita? Bagaimana kalau Yesus berduka dan marah kepada kita karena kita tidak peduli dengan hati orang yang membutuhkan? Ini ilustrasi saya saya skip ya. Mana yang Tuhan pentingkan? Peraturan atau manusia? Karena si orang Farisi ini yang dia observe adalah apa? Peraturan. Hari Sabat begini. Ini kalau nggak kayak gini nggak benar dia. Ya. Jadi itu selalu. Saya mungkin pernah ya dengar lagu tentang When I Survey the Wondrous Cross. Ya, itu lirik lagunya itu kan satu orang itu dia memandang, dia coba mengimajinasikan dia mandang salib Yesus, dia lihat kepalanya, dia lihat darahnya, dia lihat penderitaannya, nangis dia. Kalau makin lama saya makin observasi tentang Yesus, hatinya, impiannya, penderitaannya, saya jadi sadar kesombongan saya jadi sadar emosi saya yang nggak sehat ini, saya jadi sadar kedegilan hati saya. Saya jadi sadar ada banyak hal yang saya perlu dia. Tapi dia tetap mati buat saya. Waktu orang observasi Yesus lebih banyak. Orang mau dekat sampai intim. Disitulah kita jadi bisa punya kasih sama orang. Disitulah kita jadi mau bantu orang yang hilang. Kenapa? Karena kita bukan pikir lagi, kan saya nggak bisa ngajar Alkitab. Saya nggak pikir lagi, nanti kalau orang tolak gimana? Yang saya pikirkan adalah salib Yesusnya, hati Yesusnya, keintimannya. Dulu waktu di Jakarta, Febri sering buat buket bunga, ya, buket bunga gitu ya.
Orang pesan, ya. Kadang-kadang saya jadi ikut ini, ya, solasi ininya, anterin buket bunganya, ya kan. Saya nggak pikir ini buket bunga bakal dikomen apa sama orang yang beli. Saya nggak pikir itu. Tapi karena saya intim sama dia, saya lihat, wah, dia berusaha sekali, rajin sekali. Ya, saya jadi ingin berpartisipasi. Apakah saya jago untuk bikin isolasi itu? Enggak. Saya kok keterampilan itu suka C saya dulu, ya kan. Ngegergaji kok, aduh, kok mencang-mencong, ya kan. Tapi apa? Keintiman membuat saya nggak pikir saya kurangnya apa. Tapi saya bersama dia melakukan pekerjaannya, itu membuat saya bersuka cita. Waktu itu beres buket bunganya, amin. Wah. Mau orang terima atau enggak, mau orang yang kita tolong, tertolong atau enggak, atau nyebelin atau enggak, itu enggak soal. Tapi kita, sama mempelai kita, sukacita. Karena intimasi itu akan memerdekakan segala hal. Tapi kalau kita goalnya adalah, ini orang ini juga belum tentu mau, saya udah punya pengalaman kayak begini, nggak dibalas ini. Ya. Wah, ini udahlah. Jadi intimasi itu udah kalah, dan yang kita observasi adalah kekuatan saya atau kelemahan orang itu. Di mana Yesusnya? Makanya peraturan hanya membuat kita harus. Ayo, kita harus memuridkan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Terus kita mandang itu sebagai peraturan. Itu hanya sebuah keharusan buat kita. Kalau kita mandang sebagai peraturan. Itu hanya membuat kita jadi, lihat egonya kita. Orang ini bikin saya jadi kayak orang bodoh. Ya. Terus kita bisa lihat kebaikan saya nih yang buat dia berubah. Lalu apa? Ya amin, saya memuridkan. Saya dapat surga. Ya. Performa saya yang saya fokuskan. Kekurangan saya yang saya fokuskan. Aduh, tadi kok ngajarnya kurang ini. Kok sharingnya kok agak kaku tadi. Aduh, orang itu pasti nggak suka sharing saya. Jadi lihat pribadi terus. Lalu tidak damai. Tapi kalau seperti Yesus yang mau intim sama manusia, ya, yang kita fokuskan adalah kasih Allah itu hidup. Kasih itu murni kepada sesama, dan saya sukacita mengasihinya. Itu Bapak Saudari yang nolong saya setiap kali kita melayani sama-sama. Dan itu juga yang saya mau kuatkan kita jemaat, tubuh Kristus, untuk kita punya pekerjaan yang sama. Karena Yesus Kristus sudah melakukan terlebih dahulu. So, greater love leads to greater works. Yang pertama adalah kesadaran akan dosa kita, kelemahan kita. Itu adalah start utama untuk kita punya keintiman sama Yesus. Waktu kita intim, kita nggak mungkin nggak peduli sama orang. Ya, orang itu bukan lagi seperti, aduh ini memenuhin jadwal saya, aduh jadi sibuk, jadi repot saya, aduh bisa nggak saya nolong dia, enggak. Keintiman itu membuat kita jadi peduli itu dari kuasa Tuhannya. Karena kasih Yesus. Amin. Mari kita do greater works. Karena Jesus ya adalah Tuhan kita yang penuh dengan kasih. Amin. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami, Tuhan. Kami memuji Engkau, karena Engkau adalah Allah yang benar-benar peduli, Bapa. Engkau ingin sekali, Tuhan, kami hidup, Tuhan, karena kerajaan Allah. Karena untuk kerajaan Allah, Tuhan. Karena Engkau datang, Tuhan, menyelamatkan yang hilang. Dekat sama orang yang sakit, Tuhan. Dan biarlah, Tuhan, kami pun makin nyambung, makin intim dengan karakter Engkau, Tuhan. Kami tahu kami bukan orang yang seperti itu, Tuhan. Saya bukan orang yang seperti itu, Tuhan. Natural saya nggak kayak begitu, dan kebanyakan kita juga, kita bisa sakit, Tuhan, dalam mengasihi. Tapi karena Engkau, Tuhan, karena Engkau yang hidup, Roh Kudus yang tinggal, Tuhan, Bapa yang mengutus, Tuhan, itu membuat kami jadi makin merdeka, Tuhan. Karena greater works itu membuat kami, Tuhan, makin punya kasih, Bapa. Tuhan bantu, Tuhan, agar jemaat kita, Bapa, jemaat ini, Bapa, makin ngerti, intim bersama Kristus. Dan kita sukacita, Bapa, melayani satu sama lain, peduli, Tuhan, sehingga firman itu bisa sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, Bapa. Walaupun orang mungkin responnya tidak peduli, tidak positif, Tuhan, tetapi
intimacy bersama Engkau itu adalah segala sesuatunya Bapa. Kami senang karena Engkau senang Bapa. Kami sukacita karena Engkau yang bersukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.